Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Sejarah Indonesia yang sampai saat ini masih dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah Kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Bagi anak-anak yang belum melaksanakan absensi atau presensi, silahkan kalian ngeklik pada link yang sudah disiapkan oleh sekolah. Jangan sampai kalian mengikuti materi ini tapi tidak absen. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah satu, nanti diharapkan setelah pembelajaran kalian dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi kerajaan Islam di Sumatera. Yang kedua, kalian dapat membuat laporan hasil telaah tentang kerajaan Islam di Sumatera. Yang ketiga, kalian bisa mengembangkan sikap jujur, tanggung jawab, dan bekerja keras. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Anak-anak, Islam masuk ke Indonesia menurut Hamka itu sudah dimulai sejak abad ke-7. Namun Islam menjadi besar dan bisa menguasai secara politis pada abad ke-13, yaitu dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Sehingga selama sekitar 4-5 abad lah masyarakat di Sumatera itu mayoritas sudah memeluk agama Islam, sehingga bisa mendirikan kerajaan Islam. Di Sumatera sedikitnya ada di beberapa wilayah itu terdapat kerajaan Islam. Di antaranya di Aceh itu ada 2, yang satu Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian di Riau itu ada beberapa kerajaan yang lebih kecil, yaitu Kerajaan Siak Sri Indragiri, Kerajaan Kampar, dan Kerajaan Indrapura. Di Sumatera Selatan ada Kesultanan Palembang, di Jambi ada Kesultanan Jambi, dan di Sumatera Barat itu ada beberapa kerajaan, di antara lain adalah Pagar Uyung dan Indrapura. Inilah beberapa kerajaan Islam atau yang sering disebut dengan kesultanan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalian simak baik-baik video ini. Kalau kalian belum jelas, kalian ulangi lagi, disimak. Di samping itu Bapak juga menyertakan dalam bentuk PDF, dalam bentuk teks. Silakan diklik di materi pelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan pertama atau kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berada di Samudra Pasai, yaitu di sekarang bernama Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai itu sekitar abad ke-13 sampai abad ke-16. Letaknya di pusat pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai terletak antara Kurueng Jambu Aye atau Sungai Jambu Air dengan Kurueng Pasai Sungai Pasai Aceh Utara. Kerajaan ini sebelumnya merupakan 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Namun dapat dipersatukan oleh Sultan Malik Al-Saleh menjadi satu kerajaan besar, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Sumber sejarah
Yang menunjukkan keberadaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297. Kitab Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai. Pendiri kerajaan adalah Marasilu. Merasilu menyatukan kerajaan Samudra dan Pasai dan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya menjadi kerajaan Samudra Pasai. Kemudian setelah menjadi raja, dia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai ketika dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemajuan baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Namun runtuh kerajaan Samudra Pasai akhirnya runtuh ketika Portugis menguasai Malaka dan dapat menaklukkan Samudra Pasai pada 1521. Perekonomian kerajaan Samudra Pasai itu berasal dari pertanian, di mana daerah pedalaman Samudra Pasai itu subur, sangat subur. Kemudian melalui perdagangan, di mana hubungan dagang dengan Pulau Jawa dengan beberapa kerajaan yang ada di sekitarnya itu sangat baik, sehingga perdagangan ini mendukung perekonomian di kerajaan Samudra Pasai. Di Samudra Pasai saat itu telah menggunakan mata uang yang dari emas yang disebut citis, sehingga sudah mengenal uang pada masa kerajaan Samudra Pasai dalam bentuk koin, yaitu dalam bentuk koin. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Aceh Darussalam. Ini juga terletak di Provinsi Aceh, namun letaknya ada di agak ke selatan di pantai timur Aceh. Kesultanan Aceh beribu kota di Bandar Aceh Darussalam. Sumber sejarah yang menunjukkan adalah Masjid Baitur Rahman yang sangat megah itu, yang didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Gunungan itu taman dan keraton kerajaan Aceh Darussalam yang sekarang masih kita bisa saksikan. Kemudian makam Sultan Iskandar Muda. Kehidupan politik, pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Ali Muhayyad Shah, sekaligus menjadi Sultan atau Raja pertama Aceh Darussalam. Masa kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Wilayahnya meliputi Sumatera, hampir semua Sumatera, bahkan sampai ke Malaka. Pada masa inilah kejayaan Aceh dapat dicapai, di mana Aceh memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Ya, memiliki angkatan laut yang sangat kuat sehingga keamanan di sekitar Aceh ini sangat terjamin, sehingga perdagangan waktu itu, karena letak Aceh ini sangat strategis di jalur perdagangan Cina dan India melalui Aceh, maka para pedagang sangat senang karena aman, ya, karena aman melintasi kerajaan Aceh. Hasil pertanian yang merupakan hasil utama yaitu lada hitam, kapur barus. Ini komoditas ekspor. Kemudian ada emas. Perdagangan karena letaknya yang strategis di tengah jalur perdagangan dunia saat itu, antara Cina ke India, ke Timur Tengah, sehingga sangat ramai dilalui para kapal-kapal dagang. Aceh membangun angkatan laut yang sangat kuat, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda. Hubungan internasional dilaksanakan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti Mesir, Ethiopia, dan Turki. Yang waktu itu Turki menjadi pusat kerajaan terbesar di dunia, yaitu kerajaan Islam terbesar, menjadi kekhalifahan terakhir, kekhalifahan Islam. Di Aceh, masyarakat itu terbagi dua golongan, yaitu golongan tengku atau golongan agama dan golongan teuku, golongan bangsawan. Namun kedua golongan ini bisa bekerja sama dengan baik, sehingga sampai Belanda, VOC itu tidak mampu menembus persatuan dan kesatuan rakyat Aceh.
Namun akhirnya Aceh bisa ditaklukkan oleh Belanda baru pada tahun 1904. Sehingga secara resmi Aceh itu dijajah Belanda hanya 41 tahun. Setelah itu merdeka lagi bersama dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia lainnya. Kemudian akan kita bahas Kerajaan Siak Sri Indrapura di Riau. Di Riau itu ada 3 kerajaan yang kecil-kecil namun berkembang, yaitu Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Kampar atau Kesultanan Kampar, dan Kesultanan Indragiri. Dari ketiga kerajaan tersebut, Kerajaan Siak Sri Indrapura yang keberadaannya sampai Indonesia merdeka masih ada. Bukti sejarah atau sumber sejarah yang diperoleh dari berita Tom Paris yang pernah berkunjung di seorang musafir yang pernah berkunjung di daerah Riau. Kemudian Istana Siak Sri Indragiri yang sampai sekarang masih ada. Kemudian Masjid Jami Air Tiris di Kampar. Itu bukti sumber sejarah yang ada. Kehidupan politik pada abad ke-13 dan 14, kerajaan di Riau itu dikuasai oleh bangsa Melayu, Singasari, dan Majapahit. Maka waktu itu masih bercorak Hindu-Buddha. Namun pada abad ke-15, kerajaan-kerajaan di Riau ini bercorak Islam karena dipengaruhi oleh kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Pendiri kerajaan Siak adalah Sultan Abdul Jalil Rahman Shah I yang dikenal waktu itu dengan Raja Kecil. Nah, kerajaan Siak mencapai kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Said Ali, yaitu berhasil memakmurkan rakyat di Siak Sri Indrapura. Kerajaan ini berakhir pada tahun 45 karena Sultan Syarif Qasim II yang berkuasa pada tahun 1915 sampai 1945 bergabung dengan NKRI. Sehingga berakhirnya kerajaan karena bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber ekonominya dari pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian yang menjadi komoditas perdagangan antara lain adalah padi, madu, lilin, rotan, dan bahan-bahan apotek serta emas. Itulah kerajaan Islam yang ada di. Kemudian akan kita bahas adalah Kesultanan Palembang di Sumatera Selatan. Kesultanan Palembang berada di Provinsi Palembang. Provinsi Sumatera Selatan ini, maaf ini salah ketik. Sumber sejarah yang bisa kita membuktikan adalah berita dari Tom Paris. Kemudian adanya benteng Kota Besak ukuran 1,88 meter sampai 1,87 meter. Ini sangat besar keratonnya. Kehidupan politik pendiri dan sultan pertama adalah Susunan Abdurrahman Khalifah Al-Mu'minin Sayyid Al-Iman. Ini namanya panjang. Ini memang sumbernya tidak banyak menceritakan, cuma dalam perang dengan VOC tahun 1659, Kesultanan Palembang dan pemukiman Cina serta pemukiman di sekitar keraton itu dibakar oleh VOC. Sehingga Kesultanan Palembang ini hangus, hancur. Baru dapat direbut kembali dan dibangun kembali oleh Sultan Mahmud Badaruddin I yang berkuasa tahun 1724 sampai 1758. Kejayaan Kesultanan Palembang ketika dipimpin oleh Sultan Ahmad Najmuddin. Ini mengalami kejayaan di bidang ekonomi, di bidang politik. Namun pada tahun 1823, tepatnya tanggal 7 Oktober, Sultan Mahmud Badaruddin II ditangkap Belanda dan dibuang ke Ternate, sehingga kerajaan Kesultanan Palembang ini mengalami keruntuhan di bawah kekuasaan Belanda.
Sumber ekonomi itu berasal dari pertanian